Kalau kita sering mendengar lagu ya, tanah air. Tanah airku tidak kulupakan. Nah, itu ya. Tapi syaratnya sebut nama Allah, yakni jangan lupa. Kadang kita bukber lupa doa bersama ya. Begitu sirene langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, senang sekali kami dapat kembali menyapa panjenengan semua dalam podcast Mutiara Hikmah, persembahan dari pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Semarang yang akan menemani Ramadan sahabat dengan obrolan ringan, inspiratif dan penuh makna. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tradisi bukber dan mudik. Bagaimana agar kebersamaan ini bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi benar-benar bernilai ibadah dan mempererat tali silaturahmi, tetap sederhana dan penuh makna. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tradisi bukber dan mudik bersama narasumber yang tentunya tidak asing lagi di kalangan mahasiswa UIN Wali Songo Kota Semarang. Beliau selain sebagai pengurus Fatayat Kota Semarang, sebagai sekretaris Forum Daiyah Fatayat Kota Semarang, juga sebagai Sekprodi PBA S2 dan sebagai tenaga pengajar atau dosen di Pendidikan Bahasa Arab S1 dan S2 di UIN Wali Songo Kota Semarang. Assalamualaikum. Ya, baik, kita langsung saja sapa beliau. Ibu Nyai Dr. Naifah MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali lihat jenengan sehat-sehat terus ceria. Mbak Nyai Nun. Sehat nggih Mbak Nyai? Alhamdulillah. Masih tetap semangat nggih. Insyaallah. Di hari-hari terakhir di bulan Ramadan menjelang Lebaran nggih Mbak Nyai. Baik Mbak Nyai, bukber sering kali dianggap sebagai tradisi Ramadan secara historis dan dalil syar'i. Apa ia sebenarnya memiliki akar ibadah sosial dalam Islam? Oke, baik Mbak Nung dan para pemirsa sekalian, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Menarik sekali ya pertanyaan dari Mbak Nung. Apakah bukber punya akar sosial atau murni ajaran agama, ya? Atau mungkin ajaran agama yang kemudian menjalar menjadi tradisi. Baik, secara religius dalam tradisi keagamaan dulu kita kupas ya. Sebenarnya memberi makan orang yang puasa, lebih umum lagi memberi makan orang lain, itu merupakan ajaran Islam yang resmi. Ya, kita lihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, kita disarankan untuk sering berbagi, terutama pada orang miskin, anak yatim dan lain sebagainya itu. Kemudian kita juga ingat ya kisah ayahanda kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau kan terkenal sebagai bapaknya tamu ya, karena beliau itu dermawan, rajin menghormati tamu dengan hidangan-hidangan yang spesial. Beliau punya peternakan, kalau ada tamu disembelihkan itu, apakah kambingnya dan lain-lain. Suatu hari beliau kedatangan tamu seorang majusi. Dilihat dari pakaiannya, wah ini orangnya majusi ya. Tapi masih biasa aja, tetap aja disembelihkan kambing mau menyambut beliau, ya kan? Tetapi kemudian beliau mikir-mikir, alah ini orang majusi kok ngapain juga, tak minta masuk Islam aja, siapa tahu nanti tak syaratkan begitu beliau akan masuk Islam. Akhirnya gini, Bapak silahkan saya akan menjamu Anda asalkan Anda mau masuk Islam. Seperti itu. Kemudian bapak yang disogati itu mikir-mikir. Akhirnya beliau pergi. Ketika tamunya pergi, Nabi Ibrahim
mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, kenapa kamu itu perhitungan? Ketahuilah, orang itu menyembah selain aku sudah sekian tahun, wakilah 50 tahun, wakilah 80 tahun. Dan aku memberinya rizki tanpa pernah mensyaratkan apapun. Dia nggak harus sujud, nggak harus apapun. Aku memberinya rizki. Kamu yang mau menjamu sekali saja, kenapa pakai syarat-syaratan? Akhirnya Ibrahim merasa tertegur. Kemudian dia memanggil kembali, bapak kemari. Akhirnya dipersilakan lagi. Tamunya heran, kenapa kok Anda memanggil saya lagi? Saya ditegur Tuhan saya. Ternyata Tuhan memberi Anda rizki tanpa pamrih. Saya mau menghormati sekali aja, memberikan persyaratan. Akhirnya tampaklah ajaran Islam yang begitu mulia dan yang justru memberikan bekas kepada tamu tersebut. Kita juga dalam qasidah burdah ya, ada tradisi yang sudah mengakar dalam masyarakat Arab. Jadi mereka itu orang-orang kaya yang dermawan biasa menyalakan api di pegunungan. Kata Gus Mus, Ustadzuna Al-Mukarram ya, Kiai Haji Mustafa Bisri, itu saya ngaji burdah dengan majelisnya beliau, di majelisnya beliau itu, narkiro itu api yang dinyalakan di atas gunung, tujuannya untuk memberi warning. Ada musafir di malam hari, oh lihat ada api, berarti di sana disediakan tempat singgah, disediakan makanan. Jadi itu sudah menjadi tradisi sebenarnya. Kemudian itu hadir ayat Al-Quran untuk melegitimasinya. Kemudian juga ada hadis Tirmidzi, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Wah, bagaimana tidak termotivasi kita ya, yang memberi makan satu orang yang sedang puasa dapat pahala sebagaimana orang yang puasa itu. Kan enak kita. Puasa sendiri dapat satu, memberi makan satu orang dapat satu lagi. Jadi berlipat. Jadi berlipat. Iya. Demikian Mbak. Iya, menarik sekali Mbak Nyai. Iya, kemudian dalam hadis disebutkan makan berjamaah itu membawa keberkahan. Selain akhlak dan psikologi sosial, apa sih makna pendidikan yang terkandung dalam makan bersama saat bukber? Oke. Baik, benar sekali. Ya, ada tradisi makan bersama itu juga ada seruan dalam hadis sahih, Hasan sahih riwayat Abu Dawud ya. Ijtami'u ala ta'amikum wa dzkuru smallahi yubarak lakum fihi. Berkumpullah pada jamuan-jamuan kalian, tapi syaratnya sebut nama Allah, yakni jangan lupa, kadang kita bukber lupa doa bersama ya. Begitu sirene langsung aja makan. Padahal itu mestinya walaupun sedikit ada ritual doanya lah agar mengamalkan hadis ini. Wa dzkuru smallahi maka yubarak lakum fihi. Akan diberkahkan ya majelis bukbernya itu ya. Kemudian dalam tradisi sosial keagamaan kita, bukber ternyata membawa dampak yang cukup besar ya. Misalnya kita sebenarnya kan di rumah punya keluarga, Betul. repot sendiri, ada anak, suami dan sebagainya. Tetapi kita mau mengalahkan jadwal sehari demi untuk menjalin kebersamaan. Ada kalanya dengan keluarga besar, bani apa, ada kalanya dengan sesama sahabat fatayat, ada kalanya dengan komunitas apa. Itu ada pelajaran mengalah, ya kan? Kepentingan keluarga kita nomor 2 kan sesekali untuk silaturahmi bersama. Ada itu. Kemudian belum lagi kalau bukber itu nanti ada urunan bersama ya. Ada melatih kekompakan dan kerjasama, melatih kolaborasi. Kemudian ada lagi kalau bukber itu ternyata didonasi oleh seseorang, orang yang dermawan. Tambah lagi untuk sosialnya orang dermawan tersebut. Betul ya Mbak Nyai. sekali. Melatih, memperkuat. Kemudian ada kalanya di antara yang ikut bukber itu sedang ada masalah, dua pihak yang mungkin ada masalah, berselisih. ada lagi manfaat islahu dzatil bain, merukunkan pihak-pihak yang ada kendala, ada sengketa dan lain-lain. Jadi manfaatnya banyak sekali Mbak. Iya. Iya. Yang
lama nggak ketemu, Betul. bukber bisa jadi ajang Iya. silaturahmi. Memperkuat tali yang sudah mulai renggang, memperkuat rasa kasih sayang karena dipisahkan oleh jarak dan kerinduan itu ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya, terutama itu ukhuwah, menjalin, memperkuat ukhuwah. Jadi kalau sama keluarga juga penting, tapi Betul kalau bisa sekali. dikalahkan sebentar Iya, untuk betul. bertemu Kan dengan sudah 30 hari bersama keluarga. Iya. Tidak ada salahnya. Di beberapa hari lainnya jalinlah untuk keluarga Bani ini. Jalinlah untuk keluarga komunitas Iya, ini. betul. Untuk keluarga organisasi Iya, ini. betul. Ya. Menarik sekali ya Mbak Nyai. Nah, Betul. sekarang kita melangkah ke mudik. Mudik seringkali dianggap fenomena budaya Indonesia jika ditarik keteladanan Nabi dan nilai fitrah manusia. Bagaimana sih Islam memandang cinta kampung halaman? Wah, spesial ini pertanyaannya ya. Cinta kampung halaman. Adakah talinya dengan agama Islam kita? Menarik sekali. Baik, terima kasih Mbak Nung dan para pemirsa sekalian. Kalau kita sering mendengar lagu ya, Tanah Air. Tanah airku tidak kulupakan. Nah, itu ya. Nah, itu sebenarnya terkait dengan satu istilah populer, mudik itu. Secara fitrah, kita itu tercipta selalu terkait, selalu terlink dengan asal. Ar-ruju' ilal asli. Jadi manusia itu selalu terpaut dengan negerinya, Kampung halamannya. dengan kampung halamannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu juga mencintai Mekah Al-Mukarramah. Beliau dalam satu hadis sahih menghentikan, innaki la khairu ardillahi wa ahabbahu ilayya. Anda Mekah merupakan negeri Tuhan yang terbaik di bumi ini, dan aku sangat mencintaimu. Jadi ketika kita mencintai tanah air kita, itu juga meneladani hadis Rasul. Bukankah ada negeri-negeri lain ya, Palestina, ada riwayat nabi-nabi di sana, ada riwayat macam-macam. Tetapi Rasul mencintai Mekah di atas negeri-negeri yang lain. Sama seperti kita, penuh kagum kita ke negeri-negeri yang lain, tetapi di negeri ini Allah melahirkan kita, memberi kita kehidupan, membuat kita menyaksikan kebesarannya, keesaannya, kemurahhatiannya. Bagaimana kita nggak cinta, ya kan? Jadi ada tali yang sangat erat dalam agama kita dengan ajaran mencintai negeri atau tanah air. Tanah kita kelahiran sendiri. gitu. Betul ya Mbak sekali, Nyai. tanah air. Iya. Kemudian silaturahmi itu menjadi inti dari mudik. Nah, apa dalil Al-Quran dan hadis yang sahih yang menegaskan urgensinya dan bagaimana dampaknya terhadap keberkahan hidup Mbak Nyai? Baik ya, sudah tidak asing atau sudah populer di antara para pemirsa semua ya. Wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita diminta untuk sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, tempat kita meminta, dan menjaga silaturahmi. Itu resmi ajarannya dalam Al-Quran ya. Jadi secara pengertian dasarnya, rahim itu kan rahim, tempat ibu mengandung. Jadi dalam arti sempit, silaturahmi itu menjalin hubungan dengan orang-orang yang sedara. Awalnya seperti itu, tapi kemudian pengertian ini menjadi meluas karena saudara atau ikhwatun itu kemudian ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Kemudian ada juga ini sangat populer ya, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Yang pengen dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, karena usia kan bagian dari rezeki ya. Harta, kasih sayang, teman-teman yang solihah, link yang luas, itu kan semuanya rezeki.
sehingga mempermudah Tidak hanya segalanya. uang rezeki Tidak itu hanya ya Mbak uang Nyai. ya, termasuk kesehatan, usia. Iya. Makanya kalau rizkinya melimpah, tentunya usianya juga panjang dan berkah. Bahkan usia pendek pun bisa menjadi berkah dan bernilai sangat panjang jika mendapatkan pahala Dari silaturahmi dan maka keberkahannya. rajinlah bersilaturahmi. Rajin-rajinlah Jadi kalau ada kata-kata Betul. silaturahmi itu memperpanjang umur gitu. Iya, memperpanjang Bener umur ya, karena Mbak Nyai. dilimpahi Allah rizki pelakunya. Rizki yang berupa harta juga, Iya. rizki kasih sayang, terlimpah, kesehatan juga. Makanya usianya menjadi panjang atau berkah ya. Jadi pendek pun bernilai seperti panjang. Bisa menambah jaringan juga. Menambah jaringan, tambah friend ya. Iya. Lebih mudah kita apa-apanya mudah kalau Iya. banyak friend. Ya Betul. kan? Mau dakwah mudah, menyampaikan hal yang positif Iya. mudah. Iya. Nambah job juga. Nambah job juga, jobnya tambah luas. Mantap. Iya, baik menarik sekali nih ya Mbak Nyai. Terus ini ada syair Arab klasik tentang rindu tanah air yang sangat populer di kalangan ulama. Bagaimana Islam memaknai kerinduan itu sebagai kelemahan atau bagian dari kemanusiaan yang luhur? Wah, Masya Allah. Ini fatayat santri ya. Jadi pertanyaannya pakai syair klasik segala. Oke, baik, menarik sekali ya. Ini ya Mbak Nung, para pemirsa sekalian. Kalau kita tentang syair ya, yang akrab kita dengar, ada sholawat miskul khitam gitu ya. Salamun ke miskil khitam. Salamun kamiskil khitam alaikum uhai babana ya kiram. Itu kan, coba Anda cermati bait-bait setelahnya. Itu ada yang menunjukkan kalau kita itu memang secara fitrah terikat dengan tanah air atau tempat kelahiran yang notabene biasanya ada orang-orang tercinta yang ada di situ. Ya, ada bait fala ishtu in kana qalbi sakan ilal bukti an ahlihi wal waton. Aku tidak sanggup hidup gitu ya. Aku nggak bisa hidup kalau hatiku itu berjauhan ya. Hidup segan mati tak mau. Iya, berjauhan dari ahli, dalam hal ini kan cinta Kanjeng Nabi ya, Iya. dari keluarganya Kanjeng Nabi maupun dari negerinya Kanjeng Nabi. Nah, sama dengan kita. Kalau kita hidup jauh dari keluarga, itu rasanya kan selalu akan pengen merindukan saat-saat bertemu ya, merindukan saat-saat pulang. Makanya perlu mudik, ya kan? Kemudian ada satu lagi hadis yang populer. Bilati wa injarat alayya azizatun wa ahli wa indonu alayya karimu. Itu populer sekali. Jadi gini ya teman-teman, kadang kita hidup di negeri sendiri, nasibnya mungkin kurang beruntung, ya kan? Bila di negeriku, walaupun kadang engkau kasar terhadapku, cari kerja nggak dapat, ya kan? Cari profesi gagal terus, cari uang gagal terus, malah terjebak judol, ya kan? Kan banyak yang mengalami itu, sehingga kemudian akhirnya mencari penghidupan di negeri orang. Ada TKW, ada TKI, ada yang sukses berkarir di luar, duta besar itu juga di luar, ya kan? Walaupun negeriku kadang kasar, memberiku penghidupan aja nggak lancar-lancar, tetapi azizatun, dia tetap yang tercinta. Azizah itu, Mbak Nung, dalam bahasa Arab itu menunjukkan yang tercinta. Kalau bahasa Inggrisnya dear, suami istri kadang memanggilnya enggak nama enggak, tapi azizi. Suami memanggil istrinya azizati, artinya sayangku. Iya. Jadi negeri walaupun kadang kasar, kita tetap tercinta, itu negeri kita, ya kan? Wa ahli wa Pasti akan indonu. kembali. Betul. Kemudian wa ahli wa indonu alayya kiramu. Keluargaku, kadang kita juga ada konflik ya.
teman-teman kita kadang curhat, ada konflik dengan keluarganya, ada saudara kadang tidak sedang bertegur sapa, kadang kita mau utang kepada keluarga tetapi teganya ya kan, sing diutangi pas nggak ada dan seterusnya, atau pas ada tapi sombong ya kan, itu kan menyakitkan ya. Tapi yang lebih dari semua itu menyakitkan hanya part-part yang kita ingat aja, tetapi banyak dari itu kita nggak boleh melupakannya. Lebih banyak dari itu adalah kebaikan mereka. Makanya mereka selalu menjadi kiromun, orang-orang mulia yang dalam hati itu kedudukannya tetap lebih tinggi daripada yang bukan keluarga. Jadi dalam tradisi Arab itu banyak syair-syair yang menunjukkan betapa kita selalu menempatkan keluarga dan negeri kita itu di atas untuk kembali, karena suatu selalu saat menarik kita untuk pengen pulang. Karena Seperti suatu saat kita pasti akan kembali ke tanah kelahiran. Kalau kita, nggak ke boyong, keluarga. ya punya uang ya mudik itu, Iya, ya kan? Punya betul. uang mudik. Betul. Baik Bu Nyai, terus jika dirangkum, apa sih benang merah antara bukber dan mudik dalam perspektif maqasidus syariah, dan bagaimana keduanya bisa naik kelas dari tradisi menjadi ibadah sosial yang transformatif? Masya Allah. Baik, wah ini sebagai closing juga ya Mbak ya. Betul, Baik, betul. baik. Ada hubungan apa ini antara bukber, mudik dan nilai-nilai religius kita ya. Jadi bukber kan buka bersama ya, itu menguatkan dimensi sosial ya, termasuk mudik juga menguatkan silaturahmi sama seperti bukber. Jadi dalam hal ini ada muamalah ma'al makhluk yang menjadi kuat, menjadi baik ya. Pada tadi terlatih kepedulian, mengalah, dermawan, kolaboratif dan lain-lain, itu tercakup semua. Jadi intinya itu lebih ke ibadah sosial tentu. Ibadah religiusnya ada karena tadi kan ada ayat resmi dari Al-Qur'an ya. Kemudian itu menguatkan dimensi sosial. Kemudian apalagi dilakukan di bulan puasa ya, atau Syawal. Puasa itu sendiri menguatkan dimensi spiritual atau muamalah ma'al khaliq yang menjadi kuat. Kan as-saumu li wa ana ajzi bihi ya, yang kita populer hadis Rasulullah SAW. Puasa itu untukku. Kalau puasa-puasa ibadah-ibadah lain kan melakukan ini nanti dapat pahala ini, melakukan ini nanti dapat pahala itu. Tapi kalau puasa saking spiritualnya, saking pribadinya, jadi ini menguatkan dimensi hubungan antara si pelaku dengan Tuhan secara privasi, secara pribadi. Jadi hubungan langsung dengan Allah, spiritualnya naik, kemudian tadi hubungan sosialnya kuat. Jadi itu menjadi sinergi yang sangat ampuh dan baik, Masya Allah, biasa, menarik begitu. sekali Bu Nyai, Masya Allah. Baik, alhamdulillah sahabat Fatayat, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Semoga ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan dapat menambah semangat kita menjalani Ramadan dengan lebih bermakna. Amin. Terima kasih sekali Mbak Nyai Naifa atas ilmu dan waktunya. Semoga menjadi amal jariah dan membawa keberkahan untuk kita semua. Dan saya Nur Akhirah pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.